Duduklah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, pada hari Minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa berdoa itu sama seperti bernapas. Kita tidak bisa bertanya mengapa saya harus bernafas dan mengapa saya harus berdoa. Kalau kita tidak bernapas, ya mati. Kalau kita tidak berdoa juga mati. Mati yang satu adalah mati badani. Mati yang satu tidak berdoa itu mati kekal. Karena dengan bernapas kita itu menghirup udara yang baru dan membuang udara kotor dari dalam tubuh kita. Sama juga dengan berdoa, kita menghirup kekuatan baru dan membuang kelemahan-kelemahan dari dalam hidup kita. Maka ya seperti bernapas, kami harus bernapas. Begitu juga dengan berdoa, kami juga harus berdoa. Tetapi pertanyaan kita adalah bagaimana supaya doa-doa kita itu menembus awan dan sampai ke hadirat Allah yang adalah pemberi segala yang kita minta, segala yang kita butuhkan, segala yang kita cari, segala yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara? Itulah pertanyaan dari Putra Sirach bacaan pertama tadi. Bagaimana cara supaya doa-doa kita itu sampai ke hadirat Allah, menembus awan. Atau sesuai dengan tema kita ini, bagaimana supaya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah yang Maha Tinggi. Dikatakan oleh Putra Sirach bahwa orang yang berdoa, dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Yang kedua, dia juga tidak akan berhenti sampai Allah itu memandang kepadanya. Dan dia juga tidak akan berhenti berdoa sampai Tuhan memberi kepada dia apa yang diperhitungkan sebagai hak dan kebenarannya. Nah, itu orang yang benar-benar tekun berdoa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana supaya doa-doa kita sampai ke hadirat Allah dan dikabulkan? Nah, Yesus cerita tentang dua cara berdoa yang dibuat oleh dua tokoh pada hari ini. Satu, orang Farisi yang selalu menganggap dirinya saleh, menganggap dirinya suci, menganggap dirinya benar, yang memandang remeh, memandang rendah orang-orang lain. Dan orang kedua, tokoh kedua adalah pemungut cukai. Pemungut cukai dalam dunia Israel adalah orang-orang yang paling hina. Kenapa? Karena satu, mereka menagih pajak terlalu besar. Mestinya hanya Rp1.000, dia tagih Rp10.000. Nah, mungkin sama dengan tugas-tugas petugas pajak kita juga di sini ya. Jadi sudah dari zaman dulu itu orang-orang pajak ini buat banyak masalah, banyak penipuan-penipuan ya. Nah, itu satu. Yang kedua, pajak yang dia tarik itu dia setor kepada pemerintah yang menjajah mereka. Pada waktu itu pemerintah Roma menjajah Israel. Jadi pemungut cukai selain dia tarik pajak menipu rakyat, yang kedua dia juga menyetor pajak kepada pihak penjajah. Oleh karena itu pemungut cukai dianggap paling berdosa, pendosa berat dan malang. Nah, dua orang ini punya cara berdoa yang berbeda. Dan kita dengar dalam Injil tadi, doa yang dikabulkan Tuhan itu bukan dari orang yang anggap diri suci itu, bukan dari orang yang anggap diri saleh dan benar, tetapi dari pendosa ini, orang yang berdosa ini, doanya dikabulkan.
doanya disetujui oleh Allah. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti begitu? Pertama, orang yang menganggap dirinya saleh itu, dia terlalu membuat banyak perhitungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, fokus dari doanya adalah dirinya sendiri. Kalau kita ingat dalam Injil tadi, dia berkata begini, Tuhan, saya berterima kasih karena saya tidak sama dengan orang lain. Nah ini, saya tidak sama dengan orang lain. Saya mendapat perlakuan istimewa sehingga saya bukan penjahat, saya bukan pesina, saya bukan perampok. Bahkan saya tidak sama seperti pemungut cukai itu. Jadi fokus doanya adalah dirinya. Saya yang benar. Dan dia mengatakan itu kepada Tuhan. Dia merancang itu di dalam hatinya. Dan yang kedua, dia membuat satu perhitungan dengan Tuhan. Apa perhitungannya? Dia bilang begini, Tuhan, saya berpuasa 2 kali seminggu. Dia kasih tahu Tuhan, 2 kali loh Tuhan. Yang kedua, dia beritahu lagi, saya memberi 1/10 dari penghasilanku. Artinya dia menganggap persoalannya beres. Dia sangat yakin Tuhan akan mendengarkan doanya karena dia melakukan segala-galanya. Perhitungannya oke, beres dan pas. Tapi Tuhan berkata, dia pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena fokus kepada dirinya, bukan fokus kepada Allah. Dan yang kedua, dia membuat perhitungan dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana pendosa itu, pemungut cukai itu? Dikatakan dalam Injil, dia tidak berani mendekati orang saleh itu, orang Farisi itu. Dikatakan dia berdiri jauh sekali. Tidak mau mendekat orang yang menganggap diri benar. Apalagi dia mendekat kepada Allah yang maha benar, maha suci, maha adil, maha setia, maha kudus, maha rahim. Sama sekali dia tidak punya kekuatan untuk menghadap Allah. Dikatakan dia tidak berani menengadah ke atas. Apa yang dia buat? Dia hanya memukul dadanya dan dia mohon, Tuhan, sayangi saya. Tuhan, kasihanilah saya. Sebab saya tidak layak, saya tidak pantas berdiri di hadapanmu, saya pendosa yang berat. Tuhan katakan, dia ini diterima. Doanya diterima. Kenapa? Dia tidak fokus kepada dirinya, dia fokus kepada Allah. Dia membuka diri, membuka ruang selebar-lebarnya supaya Allah mencurahkan kerahiman dan pengampunannya kepada dia. Karena dia tidak layak. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, Tuhan Yesus berdoa dalam seluruh hidupnya. Dia berdoa pada waktu masalah-masalah besar. Dia sedang menghadapi masalah besar. Umpamanya ketika dia mau memanggil 12 rasul untuk nanti menjadi pengganti dia, meneruskan ajarannya. Dia berdoa semalam suntuk. Ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berdoa sampai keringatnya berdarah. Ketika Petrus mengakui imannya bahwa dia adalah Mesias, dia berdoa. Ketika dia tergantung di kayu salib, dia berdoa. Pada peristiwa-peristiwa besar, Yesus berdoa. Pada peristiwa-peristiwa tertentu, Yesus juga berdoa. Pada waktu dia mau memperbanyak 5 roti dan 2 ekor ikan, memberi makan kepada 5.000 orang, dia berdoa.
pada waktu dia mau mengerjakan mujizat besar, membangkitkan Lazarus atau membuka mata, telinga dan mulut dari orang bisu, dia berdoa. Dan sebelum dia pulang ke surga, dia berdoa untuk murid-muridnya, dia berdoa untuk gereja. Jadi ibu bapak, doa adalah satu kebutuhan, satu kegiatan yang menandakan bahwa saya sangat membutuhkannya. Kenapa? Karena dengan berdoa saya menempatkan diri di dalam lingkaran cinta kasih Allah. Dan dengan berada di dalam lingkaran cinta kasih Allah itu, saya berdialog dengan Allah. Saya mengangkat hati kepada Tuhan, saya mengangkat pikiran saya kepada Allah, saya mengangkat hati kepada Allah, dan saya masuk di dalam lingkaran cinta kasihnya. Sama seperti seorang anak yang berasal dari keluarga baik-baik, seluruh hidupnya terjamin. Berbeda dengan seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang baik, kurang harmonis, kurang memberi perhatian. Anak itu hidupnya tidak terjamin. Begitu kalau kita jauh dari Allah, kita seperti seorang anak yang berasal dari keluarga yang tidak baik, keluarga yang kurang harmonis. Pada waktu kita berdoa, kita masuk di dalam lingkaran kasih Tuhan, dan hidup kita dijaga, dipelihara, dilindungi, dijamin oleh Allah seperti seorang anak yang berasal dari keluarga baik-baik. Mari kita mohon dalam misa kudus ini, supaya pada waktu kita berdoa, kita membuka seluruh diri kita, memberi ruang seluas-luasnya kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus datang di dalam diri kita. Roh yang menuntun kita kepada kebenaran, roh yang menuntun kita kepada persatuan, roh yang membawa kita kepada perdamaian, roh yang menuntun kita kepada kebenaran, roh yang membawa kita bersatu dengan Allah, roh yang memberitahu kepada kita apa yang harus kita ucapkan. Kalau kita memberi ruang seluas-luasnya kepada Roh Kudus, supaya dia ada di dalam diri kita, dan bersama-sama dengan kita berdoa, kita akan sangat yakin bahwa doa kita menembus awan dan sampai ke hadirat Allah. Yang penting kita tidak membuat perhitungan dengan Tuhan. Yang penting kita tidak fokus kepada diri kita. Kita terbuka supaya Allah mencurahkan limpah kasih karunia-Nya, limpah pengampunannya, limpah kerahimannya kepada kita. Dan itulah doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Amin.